menyenangkan, terdapat rasa yang dapat menenangkan pikiran, terdapat aroma yang menggoda dalam menemani malam itu. Aku dan secangkir kopi sangat ada sebuah perjalanan bersama, di mana tugas dan secangkir kopi semangat. Terima kasih. Terima kasih. Curhat namanya. Perkenalkan, nama saya Saud Altananda dari Unit 1 Angkatan 2023. Makna dari puisi kakak tersebut yaitu secangkir kopi yang selalu menemani kakaknya dalam membuat tugas-tugas yang diberikan dari kampus ya kak ya. Terima kasih. Terima kasih. Berarti makin banyak tugas, makin banyak kopi diminum. Oh ya, boleh. Bolehlah nanti kalau pesan, saya pesankan juga ya. Bisa hangat tuh. Oke, silahkan. Enggak minta tepuk tangan dulu, kawan-kawan. Kan, tremor. Seleb apa? TikTok, YouTube, mangrove juga, yang hutan lindung ya. Oke, saya ingin tahu dari kemarin rata-rata menyoroti mangrove. Kita coba lihat dari perspektif hutan lindung Kota Langsa. Kemudian tadi sudah berapa orang nih? Satu, terus 2, 3, 4, berarti baru 3 ya. Apalagi yang belum? Makanan, minuman, pariwisata, kesenian ya. Mana kesenian? Kesenian mana? Kesenian? Iya. Oke, siapa namanya? Fauzia. Memang kalau berenang itu dia nggak seru kalau sendirian. Dia perlu kawan supaya makin seru dia. Yang merah nih, coba berdiri, maju dulu ke depan biar saya lihat formasi. Adek yang itu jangan terlupakan, adek yang hutan lindung Jackson, samping Nadia, dia tuh tanya namanya Jackson. Ya, siapa namanya? Coba tanya. Afaf. Oke, maju. Jaskia, Fauzia, Afaf. Ini siapa tadi namanya? Ada dengan saya kalian? Mereka minta bonus ternyata Pak dengan mata kuliah akhirnya. Maju dulu. Kalau karyanya bagus nanti bisa saya amankan. Kan masih tentang sastra juga kan, pembelajaran bahasa Indonesia. Bisa berarti cocok. Kalau yang ini ada kaitan sama saya juga? Enggak ada. Oh, pramuka nggak ada kaitannya, berarti nggak usah kan? Satu lagi nih belum, apa ini? Sejarah budaya, ikon, pariwisata, kesenian, pariwisata. Nah, berarti sejarah budaya tadi. Mana? Itu yang mana kawannya? Sejarah budaya mana? Mana sejarah budaya? Saya mau yang merah. Yang mana? Ada?
bisa mereka nanti. Mana sejarah budaya dari yang baju merah nih? Oh sudah, terima kasih. Tengah, jangan dekat-dekat Cut. Cut nggak akan membantu dia. Nilainya nggak akan aman juga, belum aman dia sama ibu. Ya. Nah, itu yang ditunggu. Azan ya Pak ya? Azan dulu ya, duduk aja dulu. Nah, omong hafal dulu boleh.
audiens, saya minta untuk mendengarkan dengan seksama. Kemudian nanti saya akan berikan mic kepada salah satu orang. Saya ingin tahu apakah makna yang puisi yang dibacakan oleh teman-teman di depan bisa dipahami oleh teman-teman pendengar di sini. Oke, bisa kita perlu background musik tidak usah. Oke, silakan berdiri. Jadi mikrofon ini saya supaya nanti saya Pulangku Aceh. Dan cinta penuh kemanapun kami melangkah pergi, hanya di kota inilah pulangku. Selalu menyambut berisi tulisan nama ini. Bangunan menara di tengah kota beserta tangannya. Sementara itu jembatan penghubung menjadi pusat keramaian, menambah kesan dan hal yang selalu menjadi ingin pulangku. Terima kasih. Terima kasih. Bukan yang ini. Perkenalkan, nama saya Chandra Kabeakan dari Unit 2 Stambuk 2022. Dari puisi yang telah diciptakan oleh Kinanti yang berjudul tentang Aceh Tamiang. Puisi ini berceritakan tentang Tamiang yang menjadi tempat ternyaman bagi Kinanti, Bu. Sekian, terima kasih. Terima kasih, teman-teman, tepuk tangan. Berarti maknanya sampai. Oke, lanjut. Balai Juang. Balai Juang berdiri kokoh dan tegak di pusat kota. Diam berdiri tanpa beranjak, menjadi saksi atas pertumpahan darah. Balai Juang diam berdiri menatap masa. Hembusan angin bercengkrama menemaninya. Rembulan pun menjadi sahabatnya, meratapi tetesan darah yang berseri. Balai Juang bahagia di dalamnya, terpancar bahagia melalui gagahnya bangunan yang perkasa. Atas berkibarnya kain pusaka menyisakan kisah yang dapat diungkap hingga ia menjadi saksi biru yang tak terlupakan. Perkenalkan, saya Kalisa Putri dari Unit 2 Stangguk 21. Makna dari puisi Balai Juang. Balai Juang sebagai bukti perjuangannya. Sebagai bukti perjuangan, tapi apa makna isinya? Perjuangan. Oke, silakan. Terima kasih, tepuk tangan kembali untuk teman-teman. Nampaknya memang kalau udah menjelang-jelang makan siang, udah mulai nggak fokus. Iya, paham. Zaskia.
Gayo Negeri Seribu Bukitku. Zaskia Rabiul Awal 1445. Ribuan megahnya Gayo bukitku, keindahanmu memukau penghuni langit. Hutan tropis Gayoku negeri bukit, kau anugerah terindah dari Tuhanku. Jernihnya aliran sungai, megahnya air terjun dan kolam biru, terbaik sempurna di alammu. Gayoku merajai dunia, hijaumu tetap menyejukkan sanubariku. Bukitku dagu dan terkenal kala mereka tentang ini. Negeri Seribu Bukitku. Dalam sekali maknanya. Siapa ya? Si Rida datang dengan suruh kamu. Coba, yang bukan orang Aceh saya tanya. Perkenalkan dari 2020. Jadi makna tersebut itu tentang indahnya Gayo yang itu dimiliki sebagai negeri yang sejuk sama pemandangan yang bisa menggambarkan, yang bisa membuat kita merasakan kita ada di surga kayak gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Sudah pernah ke sana? Kalau Kak Zaskia ajak saya kalau pulang, saya pun belum pernah. Mungkin nanti Zaskia akan ajak saya juga kayaknya. Oke, yuk lanjut. Aku dan secangkir kopi sangat. Tepuk tangan requestnya. Kurang meriah. Aku dan segelas Sangat. kopi sangar. Ini kayak kawan Fadil nih. Malam hari yang begitu tugas menantang, itu saja. Semoga aku dengan secangkir kopi senantiasa menemani aku di tengah. Nah, jadi dari puisi dia menceritakan hal-hal yang terdapat di hutan lindung. Misalnya tuh kayak ada hewan-hewan yang dikurung ataupun dijaga dengan penjaganya. Terus ada perahu kecil yang tadi di air itu kayak sejenis mainan yang dapat disewa, bebek-bebekan lah istilahnya gitu. Terus memang benar suasana nyaman, cuman saya sudah bosan. Yang ini ingin tinggal, yang ini sudah bosan, tukaran tempat. Luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman semua, karya luar biasa. Durasi waktu sedikit, mungkin tadi Pak Fadil sekitar 15 sampai 10 menit. Kalian mampu menghasilkan karya-karya ini. Terima kasih. Nanti yang belum terbacakan tentunya akan dikumpulkan melalui G-Form yang sudah disediakan oleh Pak Rahman. Silahkan nanti perbaiki lagi dengan seksama puisi-puisi yang sudah dihasilkan. Mudah-mudahan
bisa menjadi awal kalian bersastra. Jadi kalau tidak dicubit, nampaknya tidak akan ada karya ini. Jadi alhamdulillah Pak Rahman sudah menjembatani kita untuk menggali potensi-potensi teman-teman dalam menghasilkan sebuah karya sastra, salah satunya puisi. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa menghasilkan karya-karya lain. Sebelum saya tutup, adakah yang akan kita diskusikan lagi atau kita diskusi saja di warung kopi? Warung kopi aja, sanger aja kita diskusi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga banyak manfaat, berkah, ilmu yang sudah kita diskusikan di pagi sampai siang hari ini. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata, hilaf dalam perbuatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan saya kembalikan ke moderator. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Bunga Mulyahati, SPD MPD yang telah menyampaikan materinya, dan itu merupakan materi kita yang terakhir. Kita kasih aplaus sekali lagi. Baik, para hadirin yang berbahagia, kita sudah mendengar beberapa materi dari ketiga narasumber kita yang sangat hebat ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil di mana yang pertama yaitu pemateri daripada Bu Juliati SPD MPD. Nah, kesimpulannya mengapa puisi disebut karya sastra? Karena puisi adalah salah satu karya dengan bahasa yang dipersingkat, dipadatkan serta diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata yang imajinatif. Dan dalam puisi terdapat tahapan proses kreatif menulis puisi. Yang pertama 1 inspirasi, 2 penentuan tema, 3 struktur, 4 pemilih kata, 5 revisi, 6 membaca ulang, 7 finalisasi, 8 publikasi, dan 9 pengembangan. Dan ada pun poin penting dari pemateri kita yang kedua yaitu Bapak Fadil Sidik SPD MPD, yaitu tips dalam menulis puisi dan poin penting pembuatan puisi. Dan di dalam puisi itu terdapat poin-poin pentingnya. Yang pertama yaitu perencanaan, 2 memastikan objek yang akan digambarkan sangat penting untuk disampaikan, 3 relaksasi diri, 4 berimajinasi dengan bebas, 5 gunakan metafor. Nah, di dalam puisi juga terdapat tips-tipsnya agar kita dalam penyampaian materi akan tetap lancar. Yang pertama yaitu tulislah puisi yang menyentuh hati, 2 perkaya kosakata, 3 jangan malu untuk berekspresi, 4 jadikan diri Anda sendiri, dan 5 bagikan karya Anda. Dan ada pun kesimpulan dari pemateri kita yang terakhir yaitu Ibu Bunga Mulyahati, yaitu cara membaca puisi yang baik dan benar. Yang pertama yaitu lafal, 2 intonasi, 3 nada, 4 jeda, 5 gerak dan mimik wajah, dan 6 yaitu tekanan. Nah, itu merupakan kesimpulan daripada pemateri ataupun narasumber kita pada hari ini. Semoga semua ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita dan menjadikan kita lebih baik untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir pada hari ini. Jika terdapat kata-kata atau kesalahan dari kami sebagai panitia, kami mohon maaf, apa dimaafkan? Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga kita semua mendapatkan nilai positif pada acara hari ini dan membawa dampak baik untuk kedepannya. Saya Cut Utiara Mizet sebagai moderator pada hari ini pamit undurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada peserta sebelum beranjak pulang, kita Enci, 1, maju terus. 1 lagi. Jaskia maju. 1 lagi adeknya. Ih, tahu aja dia yang cantik. Pak Rahman. Bahagia dia Pak Rahman. Dia tandain terus Pak Rahman tiap hari. Yang mana? Oh, yang itu. Coba yang mana? Namanya siapa? Nadia. Yang mana? Maju. Request Bang Jackson. Oh enggak. Masya Allah, tabarakallah, tahu aja si Jackson di mana, yang mana pokoknya. Yuk. Harus lebih
menggelegar dari yang laki-laki tadi. Siap? Oke, baik. Jangan pilih yang paling sedikit, dipilihnya yang paling sedikit. Oke, yang ini Jackson. Betul, Nadia tuh. Iya. Oh iya. harus lebih luas ya dari yang tadi. Burung kecil, aku bermimpi tentangmu. Burung kecil di atas dahan, bergayut di ranting. Ketika terjaga, aku melihat burung kecil itu melompat ke dalam mataku. Merangkai daun-daun menjadi rumah dengan cahaya pagi di jendela. Aku bermimpi tentangmu. Burung kecil di rambutku menulis malam basah. Kesunyian merayap, segalanya senyap, hanya kita rebah di tanah. Menghitung bintang tak berkedip, membaca sajak kecil. Aku bermimpi tentangmu. Burung kecil menari di ujung jarku, menitipkan kicau lalu senyap. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang giliran hasil karya
masing-masing. Sudah selesai dibuat tanda? Sudah? Oke teman-teman, sudah siap dengan karya masing-masing? Belum? Takut? Tidak percaya diri? Bisa kan? Saya ambil sampel sesuai dengan tema yang dikasih Pak Fadil ya. Ada pariwisata, ada makanan minuman, ada sejarah budaya, kemudian ada icon, satu lagi kesenian. Oke, coba saya cek dulu. Mana yang pariwisata? Terkait dengan pariwisata tema puisinya. Angkat tangan dulu, tinggi-tinggi angkat tangan yang pariwisata. Boleh. Berapa orang yang pariwisata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak ya Pak Des. Oke, terima kasih. Makanan dan minuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, banyak juga. Yang icon Aceh 1. Berarti sudah tidak ada pilihan lain. Oke, kesenian. Kesenian tentang spesifik enggak? Berarti mencari pariwisata. Kesenian tadi 1 orang, 2. 1, 2. Kesenian. 1 lagi 3. Siapa 1 lagi? Iyalah. Nanti saya bilang kuliner pula jadi. 1 lagi tuh sejarah, kebudayaan, sejarah dan budaya. Mana? 1 orang saja. Ini nggak ada buat apa? Pariwisata. Oke. Yuk, berarti kalau yang tadi apa? Yang nggak ada kawan tuh icon. Ayo, berarti tidak ada pilihan. Kita coba cek. Kemudian yang makanan minuman, angkat tangan dulu. Ini makanan minuman Aceh, Pak Fadil minta kan? Terkait dengan Aceh. Coba angkat tangan dulu. Coba angkat tangan dulu yang makanan dengan minuman. Iya, supaya nggak ditunjuk. Coba yang makanan minuman tadi banyak sekali loh. Makanan minuman. Oke, majulah. Nggak apa-apa. Terus yang maju yang untuk mewakili makanan minuman ya. Kemudian pariwisata. Angkat tangan. Pariwisata. Tadi. Oke, pariwisatanya Aceh kan? Ya. Oke. Wildan ya. Pariwisata belum siap puisinya. Siapa lagi angkat tangan? Pariwisata yang merah nih, tunggu, yang merah pariwisata. Mana? Abdul. Apa? Sultan Mangrove. Kalau Jaskia? Oh, itu request Pak Fadil ya. Oke. Perwakilan lah, boleh Jaskia mewakili Gayo. Yang Langsa coba Ibu lihat. Mana saja? Yang Kota Langsa. Pariwisatanya. Mangrove, mana angkat tangan?
wisatanya? Mangrove. Museum. Museum juga. Oke, kalau yang di sini yang kota langsanya apa saja? Luar biasa. Oke, terakhir silakan dari adik kita tercinta ini paling bungsu berarti kalau dari kakaknya. Hutan lindung. Bentar, saya konfirmasi orang Langsa. Orang mana? Aceh Tamiang. Oke. Hijau yang tersusun, udara segar yang terhempas, tanah yang menjadi lintasan. Satwa liar bebas yang terjaga tersaji dalam satu kawasan. Terdapat tempat yang penuh pertualangan menjadi mengagumkan. Ingin rasanya tinggal menikmati ketenangan. Jembatannya menjadi penghubung, gelombang air yang mengalir ke tepian, perahu kecil. Pembaca puisi. Berarti salah satunya yang paling utama perlu kepercayaan diri. Sehingga tadi selanjutnya ada proses bagaimana mampu mengetahui isi atau makna puisi, kemudian mampu mentransfer apa yang dirasakan oleh penulis atau penyair puisi dan lain hal. Jadi salah satu kemudian perlu lugas.